Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mepresentasikan tentang uraian fonem dan suku kata. Saya Hanifah Kinanti Aulina akan menjelaskan tentang uraian fonem. Di dalam bahasa, tidak terlepas perbedaan-perbedaan bunyi-bunyi bahasa. Ahli fonetik berhenti membedakan bunyi-bunyi bahasa yang berlainan ditentukan oleh kemampuannya sendiri dan kemampuan alat-alat atau biasanya oleh tujuan khusus analisisnya. Untuk tujuan-tujuan tertentu, mungkin ia ingin menarik perbedaan-perbedaan yang lebih halus daripada untuk tujuan lain. Menurut tingkat kehalusan dalam realisasi kebahasaan yang ingin diperolehnya, ia gunakan apa yang disebut transkripsi. Pembicaraan tentang transkripsi kasar sewajarnya membawa pengertian kita terhadap fonem. Bunyi yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang sama yang berpengaruh membedakan kata-kata yang berlainan, dinyatakan dengan fonem-fonem yang berbeda. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, fonem P dan fonem B adalah dua fonem karena kedua bunyi itu membedakan bentuk dan arti. Misalnya, kata pola menjadi garis miring pola garis miring. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem itu dilafalkan secara lepas. Pada kata pola misalnya, fonem P diucapkan secara lepas, kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tetap tertutup rapat waktu mengucapkan bunyi ini. Misalnya, suap, atap, dan katup. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai dua variasi. Bahasa Indonesia mempunyai 28 buah satuan bunyi yang terkecil pembeda makna, yang biasa disebut dengan istilah fonem, yang terdiri dari 6 buah fonem vokal yaitu A, I, U, E, E, dan O, 22 fonem konsonan yaitu B, P, T, D, G, K, S, dan lain-lain. Di dalam pertuturan fonem-fonem itu bukan merupakan bunyi-bunyi yang berdiri sendiri-sendiri yang satu terlepas dari yang lain, melainkan merupakan kesatuan bunyi yang lebih besar. Misalnya, kesatuan suku, kata, dan kesatuan kata. Kesatuan-kesatuan fonem itu akan saling mempengaruhi, sehingga ada kemungkinan ucapan suatu fonem berbeda dari satu posisi dan dibandingkan dengan posisi lain. Contohnya lafal vokal A dan lafal vokal I. Lafal vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Sedangkan lafal vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Saya Faiza Munida dengan NIM 21014-21052. Di sini saya akan menjelaskan cara menguraikan fonem-fonem bahasa. Salah satu cara menguraikan fonem-fonem bahasa yaitu sebagai berikut. Pertama, catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Ketiga, dengan kasar kontras, karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Keenam, untuk bunyi-bunyi prosodi, diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Contoh,
pagi, bagi, dari, tari, kita, gita, curang, jurang, karung, kalung, sisal, atap, adat, sarang, serba, 5. Akar, serang, keras, teras, 5. Seba, sudu, tengah, paras, beras, tanah, timah, dan hati. Data di atas itu kita anggap sebagai data seluruhnya. Sesuai dengan langkah-langkah yang saya sebutkan di atas, dapatlah diberikan di sini hasil dari tiap langkah itu. Pertama, catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip, yaitu P, B, T, D, C, J, K, G, L, R, M, N, O, I, O, A. Kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya, yaitu S, H, I, dan U. Ketiga, dengan kasar kontras, karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan, yaitu P dan B pada kata pagi dan bagi. Jadi, P dan B adalah fonem-fonem yang berlainan. Yang kedua, T dan D pada kata tari dan dari. Jadi, T dan D adalah fonem-fonem yang berlainan. Yang ketiga, C dan J pada kata curang dan jurang. Jadi, C dan J adalah fonem-fonem yang berbeda. Keempat, K dan G dalam kata kita dan gita. Jadi, K dan G adalah fonem-fonem yang berlainan. Kelima, L dan R pada kata akal dan akar. Jadi, L dan R adalah fonem-fonem yang berlainan. Keenam, N dan eng pada kata tanah dan tengah. Jadi, N dan eng adalah fonem-fonem yang berlainan. Ketujuh, O dan A pada kata serang dan saran. Jadi, A dan O adalah fonem-fonem yang berbeda. Keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama, yaitu O dan I dalam kata seba, sisal, saran, sisa, tengah, semu, beras, dan keras. I terdapat pada bunyi sibilan, sedangkan O di lingkungan-lingkungan yang lain. Jadi keduanya terdapat dalam lingkungan yang komplementer. Karena itu merupakan varian daripada fonem yang sama. Normal fonem ialah O dengan varian O dan I. Kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersebut, yaitu S, H, I, dan U. Keenam, untuk bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya, yaitu tidak ada. Jadi, fonem-fonem bahasa ini ialah P, B, T, D, C, K, G, L, R, M, N, O, A, S, H, I, dan U. Suku kata. Suku kata atau silabel dapat didefinisikan dari 3 segi, yaitu dari segi fisiologis, segi artikulatoris, dan dari segi fonologis. Dari segi fisiologis, suku kata adalah ujaran yang terjadi dalam satu denyut dada, yaitu satu penegangan otot pada waktu penghembusan udara dari paru-paru. Dari segi artikulatoris, suku kata adalah regangan ujaran yang terjadi dari satu puncak kenyaringan di antara dua unsur yang tak berkenyaringan. Dari sudut fonologis, suku kata adalah struktur yang terjadi dari satu fonem atau urutan fonem bersamaan dengan ciri lain seperti tekanan dan panjang, yang kadang-kadang ada kesepadanan antara suku kata yang ditetapkan secara fonetis dan secara fonologis, kadang-kadang tidak. Suku kata pun merupakan satuan ritmis terkecil dalam arus ujaran. Puncak ritme atau irama itu sama dengan kenyaringan atau sonoritas.
yaitu pantulan suara yang dihasilkan atau dimungkinkan oleh adanya ruang resonansi. Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa suku kata merupakan bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri dari beberapa fonem. Misalnya kata jalan, itu dihembuskan dengan 2 hembusan nafas, satu hembusan untuk ja dan satu lagi untuk lan. Karena itu, kata jalan terdiri atas 2 suku kata. Tiap-tiap suku kata terdiri atas 2 dan 3 bunyi. Pertama, ja, dan kedua, lan. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi puncak suku kata. Puncak suku kata itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih. Meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Contoh, kata penting memiliki 2 suku kata, yaitu pertama pen dan yang kedua ting. Yang kedua, kata kepentingan memiliki 4 suku kata, yaitu ke, pen, ting, dan an. Yang ketiga, kata andil memiliki 2 suku kata, yaitu an dan dil. Dan yang keempat, dia memiliki 2 suku kata, yaitu di dan a. Saya Ridu Kumalasari dengan NIM 2101421053. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan suku kata. Suku kata dapat berakhir dengan vokal maupun konsonan. Suku kata yang berakhir dengan vokal dalam kurung k, v disebut suku buka. Sedangkan suku kata yang berakhir dengan konsonan dalam kurung k, vk disebut suku tutup. Kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas sebagai berikut yang sudah ditampilkan di layar, ada nomor 1 sampai nomor 11. Satu suku kata atau lebih, misalnya ban, bantu, membantu, memperbantukan. Betapapun panjangnya suatu kata, wujud suku yang membentuknya mempunyai struktur dan kaidah pembentukan yang sederhana. Suku kata dalam bahasa Indonesia dapat terdiri atas kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata seperti yang tercantum di atas tadi. Karena bentuk suku kata yang terdapat pada nomor 6 sampai 11 pada dasarnya berasal dari kata asing, banyak orang menyelipkan fonem e untuk memisahkan konsonan yang berdekatan. Contoh, slogan, setrika, perangko diubah masing-masing menjadi slogan, setrika, perangko. Kecuali pada kata pungut, bahasa Indonesia tidak memiliki konsonan rangkap pada akhir kata. Karena itu, kata asing yang memiliki ciri itu dipakai dalam bahasa Indonesia seringkali disesuaikan dengan menyisipkan vokal dalam ucapannya atau menghilangkan salah satu konsonannya. Kata Mars dan lift kadang-kadang diubah menjadi Mars dan lift. Perkenalkan, nama saya Nasya Elandra Fediansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku kata. Untuk pola nomor 5 sampai ke nomor 8 macamnya lebih terbatas. Jika 2 konsonan terdapat dalam satu suku kata yang sama, maka konsonan yang pertama hanyalah P, B, T, K, G, F, S, dan D, sedang konsonan yang kedua hanyalah L, R, W, atau S, M, N, K di dalam beberapa kata. PL, pleonasme, pleno, kompleks, taplak. BL, blanko, belambangan, gamblang. KL, klinik, klimaks, klasik. GL, global, gladiator, isoglos. FL, flamboyan, flanel, flu. Jika 3 konsonan berderet dalam suku kata, maka konsonan yang pertama S, yang kedua T atau P, dan yang ketiga R atau L. Contoh STR, strategi, struktur, instruksi. SPR, spray. SKR, skripsi, manuskripsi. SKL, sklerosis. Seperti halnya dengan sistem vokal yang mempunyai diftong dan deretan vokal yang biasa, sistem konsonan yang biasa di samping gugus konsonan seperti yang telah digambarkan di atas. Deretan 2 konsonan yang biasa dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. MP 4, pimpin, tampuki. MB, ambil, gambar, ambang. NT, untuk ganti, pintu. ND, indah, pendek, pandang. NC, lancar, kunci, kencing. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.